Hadirin hadirat peserta mujahadah kubra yang kami hormati, khususnya ibu-ibu yang ibu yang kami hormati. Sebelum kami lanjutkan, saya pribadi matur kepada panjenengan sekalian. Sebenarnya saya takut, saya tidak mampu untuk berada di sini sebagai imam dan mendirikan salat maghrib, sebagai pemberi pengarah, memberi penjelasan. Saya benar tidak mampu, jauh dari kemampuan itu. Akan tetapi demi tugas dan kewajiban yang mulia ini, akhirnya saya pribadi memberanikan diri untuk menduduki tempat ini. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mengenai acara-acara atau hal-hal yang kami aturkan nanti, khususnya yang tidak berkenan di hati panjenengan sekalian, para ibu. Hadirin hadirat yang kami hormati, mujahadah kubra kali ini itu judulnya peringatan lahir Sawakidiyah yang ke-63 di bumi Kedung Luwu. Sekaligus khol beliau Mbah Yai Ma'ruf sebagai pendiri pondok Kedung Luwu Kediri. Maka itu sudah sepantasnya apabila kita menengok ke belakang, menengok sejarah, kenapa Sawakidiyah bisa dilahirkan di bumi Kedung Luwu yang suci ini. Itu dilepas daripada doa Mbah Yai Ma'ruf sekaligus kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, yaitu Mbah Yai Hasanah Ma'ruf. Di suatu masa ketika itu di tanah suci, di dalam Masjidil Haram, tepatnya di depan talang emas, seorang kiai besar, seorang kiai yang mahbur doanya, ijabah doanya, yaitu Kiai Muhammad Ma'ruf dari Kedung, bersama sang istri tercinta Mbah Yai Hasanah Ma'ruf. Ketika itu Mbah Yai Ma'ruf itu menggendong seorang bayi yang masih abang. Beliau Mbah Yai Ma'ruf menggendong bayi yang tasnya abang di samping seorang istri yang sangat dicintai. Beliau mendoa kepada anak yang digendongnya dengan tangan mengadah ke atas, menunjukkan kepada Allah SWT. Begini, ya Allah, jadikan anak saya anak yang bisa menjadi petunjuk dan kebenaran bagi umat. Dan ketika itu diketahui oleh seorang ulama Siti Paningal dari Arab, atau seorang ulama Basyirah dari Arab. Beliau meminta kepada Mbah Yai Ma'ruf bahwa anak yang didoakan di talak emas diminta dididik, dijadikan seorang yang soleh, seorang yang alim. Tetapi kasih sayang seorang ibu bagai surya yang tak pernah hilang sepanjang masa melarang. Istilah Jawa ini digandoli, gak oleh sama Mbah Yai Hasanah. Mbah Yai Hasanah menginginkan putra yang didoakan seorang Kiai Ma'ruf dibawa ke Kedung Luwu. Hingga akhirnya sampai sekarang ini lahir Sawakidiyah di bumi Kedung Luwu. Andai kata saya itu Mbah Yai Hasanah mengizinkan, maka Sawakidiyah tidak ada di bumi Kedung Luwu yang suci. Sehingga kita tidak mengenal Kedung Luwu, tidak mengenal Sawakidiyah. Dalam hal ini masih bertepat dengan kholnya Mbah Yai Ma'ruf. Jadi semua ini tidak lepas dari jasa beliau berdua, khususnya Mbah Yai Hasanah Ma'ruf sebagai ibunya yang malam hari ini di acara untuk ibu-ibu. Pada intinya, cerita yang saya sampaikan tadi, beliau berdua Mbah Yai Ma'ruf yang sekarang kita kholi, kita peringati kholi, dan Mbah Yai Hasanah sebagai ibu, itu jasanya besar sekali kepada kita. Coba
saat itu dalam cerita yang saya ceritakan itu kalau banyak hasanah mengizinkan, maka ceritanya lain. Jangankan kita kena kedung, kena sawakidiyah pun tidak mungkin. Oleh karena itu, marilah kita memberi hadiah kepada beliau sebagaimana yang sangat berjasa kepada kita. Sebab kalau kita melakukan jasa kepada orang lain, apalagi tidak mensyukuri jasa kepada orang lain, kita termasuk golongan orang yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, agar kita dijadikan Allah sebagai golongan orang bersyukur, maka kita hari ini, malam hari ini, malah kita kirim hadiah kepada Bayi Ma'ruf Fatihah 3 kali. Sebagai rasa syukur kepada beliau dan sekaligus dalam hal beliau. Ila hadrati Mbah Yai Muhammad Ma'ruf. Radhu'an al-Fatihah. Ila hadrati Mbah Yai Muhammad Radhu'an al-Fatihah. Ila hadrati Bayi Muhammad Radhu'an al-Fatihah. Ya ayyuhal ghos, 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 al-Fatihah. Mengapa serah hadiah Fatihah pada beliau? Saya ajak baca ya al-Ghos. Beliau bayang Al-Quran termasuk Ghos. Walaupun beliau bukan mujadid. Beliau Ghos, beliau Bayai Muhammad Ma'ruf menjabat Ghos itu tidak ada 1 jam. Setelah diangkat oleh Allah menjadi Ghos, kemudian beliau undur kepada Allah. Walaupun bagaimanapun juga beliau termasuk Ghos yang jasanya besar terhadap adanya sawakidiyah di Kedunglu ini. Mbah Romo Majid sebagai arif billah kami juga tidak lepas dari doanya Mbah Ma'ruf sebagai ayahnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita diawatkan dan mengingat-ingat menguri-nguri kolnya beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf sebagai orang mendirikan pondok pesantren pondok Kedunglu sekaligus pondok pesantren Kedunglu pada Al-Ma'ruf dan sekarang tempat saya itu. Hadirin yang kami hormati. Di dalam bab yang kedua itu ibu-ibu. Kita juga tidak lepas dari jasa-jasa beliau banyak hasanah. Oleh karena itu mari kita juga hadiah kepada banyak hasanah, khususnya kaum ibu-ibu. Kita harus memberikan hadiah dengan setulus hati. Jangan sampai kita itu setengah-setengah. Moga kita hadiah kepada banyak hasanah sebagaimana wakitiyah ada di Kedunglu. Banyak hasanah Anda al-Fatihah. Nah, kadrata banyak hasanah ma'ruf Anda al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ila hadrata banyak hasanah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Siratal hadirin yang kami hormati. Mengenai sawakidiyah, ajaran wakidiyah tidak pandang bulu. Itu semua prinsip dalam perjuangan wakidiyah. Di sini berbeng babnya itu peringatan lahirnya sawakidiyah. Beliau Mbah Romo Yai itu ditugasi Allah SWT untuk membenahi seluruh umat manusia dari golongan apapun, dari agama, dari golongan manapun, dari agama manapun. Sehingga beliau menciptakan suatu cara
agar semua umat dari golongan apapun bisa menjadi pengamal Wahidiyah. Sehingga beliau menamakan sholawat Wahidiyah sebagai doa-doa itu sebagai amalannya. Coba kalau itu bukan sholawat atau katakanlah doa Wahidiyah, maka kita apalagi seperti seorang Syafi'i yang fakir dan bodoh tidak bisa mengamalkan Wahidiyah. Hubungan beliau sangat jeli, sangat sempurna pemikiran beliau jauh ke depan. Kelak amalnya akan diamalkan seluruh umat dan tidak pandang bulu. Maka beliau menamakan sholawat Wahidiyah. Wahidiyah. Kenapa ke Wahidiyah? Kok tidak Ahadiyah? Kenapa kok Wahidiyah? Kok buatan Ahadiyah? Amargi beliau itu tugas Allah untuk menjadikan seluruh umat golongan takin, golongan orang yang bertakwa kepada SWT. Sehingga beliau menamakan Wahidiyah. Yang bunyi Wahidiyah utawa unine Wahidiyah niku saking bahasa Arab. Nggih menika wahid ingkang artosipun tunggal, wahid yang artinya satu. Kemudian ditambah ya tak marbutoh. Unine dados Wahidiyah. Bunyinya kalau didengar di telinga jadi kalimat Wahidiyah yang artinya golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengamal Wahidiyah itu orang-orang yang mengamalkan suatu amalan dari golongan orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Itu Wahidiyah. Sedangkan pengertian salawat, nah, di sini Mbah Romoya itu menambahkan salawat dikarenakan beliau menyadari dan berpersa kelak Wahidiyah akan diamalkan semua orang tidak pandang bulu. Sehingga beliau menambahkan salawat. Salawat itu pengertiannya itu doa tanpa hijab atau dari sholatan soli yang artinya doa. Soli artinya doa dari sholatan. Kemudian dijamakkan menjadi sholawat yang artinya beberapa doa tanpa hijab. Sholawat lan Wahidiyah menawi digabung dados sholawat Wahidiyah yang artinya beberapa doa tanpa hijab dari golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya dari sholawat Wahidiyah. Sholawat Wahidiyah itu masih bagian daripada Wahidiyah. Kalau Wahidiyah sudah pasti Wahidiyah, kalau Wahidiyah belum Wahidiyah. Karena Wahidiyah harus lengkap. 3 komponen harus lengkap. Pertama, sholawat Wahidiyah. Beberapa doa tanpa hijab dari golongan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ajaran Wahidiyah.
jejere urip. Lisilah mbak ibu. Nyaja Sofyan mati. Kalau bareng Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu Sirrahu Ridwan, itu beliau mengatakan pedoman kehidupan dari orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubung beliau ditugasi untuk menyampaikan seluruh umat manusia, prinsip daripada wakidiyah tidak pandang bulu. Nah, ketiga perkara ini kalau sudah kita gabung menjadi wakidiyah. Hadirin yang kami hormati. Kalau kita merasa menjadi penambah wakidiyah, sudah secara otomatis kita melaksanakan tiga perkara itu. Kita mengamalkan wakidiyah sebagai amalannya yang fungsinya mendirikan hati. Kita mengetapkan ajaran wakidiyah sebagai pedoman golongan orang yang bertauhid kepada Allah dan proses pengerjaannya tidak pandang bulu. Ketiga perkara ini harus dilaksanakan tanpa satupun di antara ketiga ini tidak dilakukan. Itu namanya baru pengamal wakidiyah. Itu yang dikehendaki baru Muhammad Majid. Jadi pengamal wakidiyah itu sekelompok atau beberapa orang atau satu orang yang melakukan, yang mencari jalan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pengamal wakidiyah. Atau secara umum dikatakan golongan orang mutakin. Di sini kalau kita sudah berbicara tentang golongan mutakin, mungkinkah sama-sama golongan mutakin walaupun berbeda tempat ada perselisihan? Saya yakin nggak mungkin. Sehubungan dengan itu beliau baru Yai menghendaki bahwa acara-acara besar seperti mujadah kubro dilaksanakan di tempatnya lahir wakidiyah, itu bumi suci Pondok Kedunglo ini. Dan hendaknya pengamal wakidiyah ada saya atau tidak ada saya minta bersatu padu menjadi kesatuan yang utuh. Nah, saya harap sebagai pengamal wakidiyah yang bernaung di dalam bendera PSB, di dalam organisasi daerah, saudara-saudara kita yang lain, supaya kita bisa tepat mendapat keridhaan Allah, supaya kita bisa mendapat gelar dari Kanjeng Muhammad SAW sebagai golongan orang mutakin, dan sekaligus mendapatkan itu Mbah Romo Yai Abdul Majid Qaddasallahu sebagai pengamal wakidiyah yang wakidiyah. Mengenai bab gelombang kedua yang dilaksanakan dan diperuntukkan ibu-ibu, saya ingat pada waktu itu saya masih kelas 3 SMP. Itu Mbah Nyai itu mendapatkan kepada saya, "Wi nek duratun nasikin kuwi seorang ibu atau seorang istri itu tanggung jawab suami dunia akhirat. Kowe sok wis duwe bojo, kowe kudu bener bojomu mbok didik, mbok arahne. Mergo lek seorang istri atau seorang ibu nglakoni maksiat, seorang suami ikut bertanggung jawab dan ikut ditanya. Dan apabila yang
berbuat maksiat seorang suami, seorang istri atau seorang ibu tidak ikut ditanya dan tidak ikut bertanggung jawab. Iki tak critani, Bi. Lek wong wedok metu teko omah sak langkah tanpa pengetahuan apa neh tanpa izin bojone padha karo nggekne omah bojone neraka. Maka dari itu bagi seorang ibu, bila keluarga itu ingin menjadi sakinah mawaddah warahmah, taatilah suami-suami panjenengan sekalian. Saya juga ingat, bahkan mbah ibunya itu dawuh ing sakwijine dina kuwi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak Allah delok neraka. Ing sakjroning neraka kuwi Rasulullah gumun. Beliau heran. Kenapa jam neraka itu kebanyakan dihuni kaum bapak atau kaum ibu-ibu? Setelah Rasulullah SAW diberitahu Allah, kemudian beliau turun menceritakan kepada sahabat-sahabatnya, kepada umat manusia. Samantune beliau ini diajak Allah. Lajeng beliau niku cerita kali sahabate, cerita kali umat. Lajeng salah sunggale umat utawi sahabate ndang ya Rasulullah. Kok ngoten nggih? Keng menapa? Dateng neraka menika. Ingkang nyemplung utawi penggonipun kok kathah ibu-ibu. Jawab Rasulullah. Kaum ibu-ibu akeh sing nyalai. Sahabat teka malih ya Rasulullah. Menapa nyalai Allah? Menapa nyalai panjenengan? Menapa nyalai aturan Allah? Menapa nyalai aturan panjenengan? Jawab Rasulullah, ora. Kaum ibu-ibu akeh sing nyalai bojone lanang. Akeh sing nyalai suamine. Jadi kaum ibu banyak yang menyalai itu. Dengan kata lain, berani menentang suami-suaminya. Itulah sebabnya kenapa kaum ibu banyak yang menjadi penghuni neraka. Karena ketidaktaatannya seorang istri kepada suami-suaminya. Maka itu iblis mengetahui kelemahannya sebuah keluarga. Yang digoda pertama kali adalah seorang istri atau seorang ibu. Digoda. Tinggi, merasa berat, merasa tidak puas, merasa suaminya kurang inikah, kurang inikah. Godaan iblis. Setelah istrinya tergoda, istrinya merasa berat hidup dengan suaminya itu entah karena apa. Ada yang alasan ekonomi, ada yang alasan kasar, ada yang semua alasan. Kemudian iblis mempengaruhi istrinya, suruh mempengaruhi anak-anaknya. Maka dari itu banyaklah di sini seorang anak apabila seorang suami dan seorang istri cerai, maka seorang anak itu yang tetap taat kepada suaminya pasti ikut ayahnya. Yang kena pengaruh pasti ikut ibunya.
Kemudian sang istri membanding-bandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Kemudian seorang istri curhat kepada laki-laki lain. Terjadilah sesuatu yang tidak dikenal SWT. Karena inilah kaum ibu banyak yang menjadi penghuni neraka. Nyusewu. Demi Allah. Dalam hal ini boten maksud dan tujuan kula merendahkan panjenengan sekalian. Kula matur dhumateng panjenengan menika demi suatu panjenengan dados seorang istri yang solehah. Seorang istri yang mampu menciptakan anak-anak soleh dan solehah. Kenapa kok sing dibakasi ibu? Nggih wajar. Amargi dhumateng bab dalu punika gelombang kedua yang diperuntukkan ibu-ibu. Dan untuk ibu-ibu, kula matur dhumateng panjenengan sekalian ngeten iki. Supados mengke sak manten mriki kita hati-hati. Kita saged menempatkan diri kita sebagai seorang istri yang solehah. Seorang ibu yang bisa mencintai, membimbing anaknya bagai sang surya sepanjang masa, tidak ada henti-hentinya. Dikarenakan banyak sekali kaum ibu-ibu menggunakan ajanatu adamu tata umahat. Le surga nduk swarga telapak ibu. Le ibumu gak rida mbak awakmu neraka. Kathah ngoten niku kaum ibu-ibu. Nyuwun ampun. Mboten setunggal mboten kalih. Yang seharusnya seorang ibu memberikan suatu didikan, suatu arahan kepada anaknya. Karena anak-anak itu pada waktu kecil, sebelum anak itu menjadi dewasa balik, itu yang paling dekat dengan ibunya secara psikologis. Secara kejiwaan, anak-anak sebelum balik itu pasti paling dekat sama ibunya. Nah di sini seorang ibu kesempatan memberikan bimbingan, arahan kepada anaknya, kepada yang baik-baik, kepada yang mendapat rezeki Allah. Sebenarnya pengertian daripada kalimat itu bukanlah surga di telapak kaki itu hanya kias. Yang sebenarnya pengertian itu dibawa kemanakah anak itu? Ke surgakah atau ke nerakakah? Tergantung sang ibu. Ngoten nggih. Apabila seorang ibu menjadi seorang istri yang solehah, maka dia bisa menempatkan dirinya menghadapi seorang suami itu sebagai istri yang solehah dan taat. Kepada anak-anaknya, seorang ibu yang bijaksana, yang bisa mengarahkan anak-anaknya ke dalam golongan orang mutakin, ke dalam golongan orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya sendiri. Dan ibu. Artinya, bagi seorang ibu, pandai-pandailah, berbijaksanalah, mengarahkan, mendidik anak-anaknya di saat anak-anaknya belum balik. Tapi bila anak-anak sudah balik itu salah didik, maka akan mengalami kerepotan karena pengertian-pengertian yang diberikan seorang ibu yang baru sudah mendadakin dalam hati anak-anaknya dan mengaruhi pola pikir anak-anaknya itu bahaya sekali. Hadirin yang kami hormati, saya pelaku sejarah dan tahu persis bagaimana Mbah Ibu menjadi seorang istri yang taat kepada Mbah Romoyai, menjadi seorang istri yang solehah, sekaligus menjadi seorang istri yang bisa membina anak-anak beliau dengan bijaksana. Contoh, saat Mbah Romoyai duka kepada putra-putranya, Mbah Ibu diam di samping Mbah Romoyai, tidak pernah membela dan tidak pernah berkata apapun. Kemudian setelah Mbah Romoyai meninggal di kamar, Mbah Ibu dawuh kepada anak-anaknya, ngerti nduk, abahmu mau ndukane awakmu. Kuwi gati mbek awakmu nduk, gati mbek awakmu nduk. Sayang karo awakmu nduk. Abahmu mari
pengertiane awakmu, dokane awakmu. Kowe ben iso paham. Ben ngerti bahwa aku keliru. Ben ngerti bahwa kewajibanmu Allah perlu dilaksanakan. Itu salah satu yang saya ketahui bila anak-anak Mbah Romo Yai di Dokaan itu Mbah Ibu selalu setelah Mbah Romo Yai itu buyos, Mbah Ibu selalu memberikan pengertian kepada anak-anaknya. Itulah seorang ibu Ummul Waqidiyin yang bijaksana. Alangkah indahnya apabila istri-istri kita, kaum-kaum ibu seperti itu. Maka dunianya akan menjadikan pernik-pernik perhiasan bagian nyaman. Dan kita beribadah menjadi fokus maksimal. Tapi sebaliknya ibu, apabila ibu bijaksana. Misalkan anak itu oleh ayah atau bapaknya dimarahi. Karena saking seringnya melakukan, sang ibu bela. Masa Allah, subhanallah, auzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi itu. Kalau kita ingin menjadi yang solehah, ingin menjadi seorang ibu yang bisana, yang akan menjadikan penghuni surga. Tapi sebaliknya, kalau seorang ibu itu selalu bertunangan sama suami, seorang suami mendidik anaknya, setelah suaminya pergi, seorang ibu justru memanas-manas anaknya. Demi Allah dia akan menjadi penghuni neraka. Sungguh. Dan saya pernah antara tahun 88 pada waktu itu saya mau ke Jogja, mau melanjutkan kuliah. Saya mau berangkat ke Jogja. Itu seorang ayah abah saya dawuh, ibu abdawu, ini awakmu, tak jaluk awakmu kuwi legawa, tak jaluk awakmu kuwi ngerti. Nggih. Lajeng beliau dawuh, saya tunggu kene kok jangan mbak aku. Ibumu jek salat duha. Bahasa duha ku ibu ada mbak awakmu. Setelah sholat duha, itu Mbah Romaya itu ibumu. Sekolah saya sungkem. Kemudian Mbah Romaya dawuh, aku njaluk waktumu. Ibumu awak dawuh. Lajeng Mbah Romaya matur kali dawuh Mbah Ibu jeng iki sapi wis tak kei omongan. Insyaallah lek sampeyan dawuh sapi. Aku saksi dunia juga saksi akhirat. Setelah itu Mbah Nyai dawuh saya bla 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 bla. Kemudian terakhir beliau juga menambahkan lagi. Dawuh ibumu lakanan aku. Aku saksi dunia juga saksi akhirat. Kalau saya ingat pada waktu itu saya sebenarnya itu longsor. Tapi di sisi lain saya sangat bahagia. Begitu indahnya kerjasama beliau berdua. Mendidik anak-anaknya. Begitu indahnya Mbah Ibu. Sangat bijaksana. Mendawuhi saya. Lewe kojolorati tak omong. Begitulah yang saya dengar dengan jiwa. Ibu-ibu. Contohlah Mbah Ibu. Beliau Ummul Waqidiyin. Jangan sampai kita malam hari ini setelah pulang ke rumah kita masing-masing tidak ada perubahan. Kita rugi besar. Karena di bumi Kedunglu ini istilahnya dari rumah masing-masing kita ke bumi Kedunglu ini. Saking griyane dhewe-dhewe, saking Jepara, saking Malang, saking Jakarta, saking Lampung. Sange kelompok teng Kedunglu iku namung tujuane ngumbah ati, nggih, ngumbah ati. Nggih. Rugi nek dikumbah teng bumi Kedunglu atine mboten resik. Di samping ngumbah ati, ngasuk kaweruh mongkal akal. Lah teng bumi Kedunglu mujadah kuburan niku satupun di samping
Derek undangan Mbah Romo Yai. Kholnya Mbah Muhammad Ma'ruf, pendiri Pondok Kedunglo, sekaligus teng judul wau. Peringatan lahirnya Sawakitiah yang ke-63. Lah teng mriku nu sajane niku asline niku Mbah Ati. Bareng wae ngundang kita nu atine kalih bareng wae dikembah. Asok kaweruh mungkal akal. Kalih bareng wae saraya niku dengan silaturahmi dengan jagongan akhir oleh ilmu. Pramila punika setiap waktu wonten berita, wonten pengumuman. Hadinadiro hendaknya di tempat lain Sawakitiah Bumi Kedunglo ini janganlah kita banyak berbicara di luar sehubungan dengan Musda. Lah niku hubungannya kali ngasuh kaweruh mungkal akal. Di saat kita tembung Kedunglo jagongan masalah di luar Kedung di luar kubro rugi. Amargi tembung Kedunglo itu kita ngasuh kaweruh mungkal akal. Yang kita silaturahmi ngomong-ngomong bisa masa kubro masa perjuangan insya Allah secara keilmuan kita bertambah materi dan bertambah-tambah ilmu kita tentang kewakitian. Ngumbah hati. Kronologinya di saat kita mujahadah seperti ini kita benar-benar niat lillah li Rasulillah, niat didasari bi Rasulillah dalam yukti dibilangkan kalau kita melaksanakan itu sesuai dengan petunjuk Mbah Romo Yai maka dengan sendirinya beliau Mbah Romo Yai ngumbah hati kita. Lagi kita tengeri kini sakara dhewe. Lang-lang mbok adab kita rugi. Tujuannya ngembati tapi hati gak resik. Kayak menapa kok boten resik? Amargi beliau boten berkenan. Kok ngembati awake dhewe nyaman beliau boten kersa. Saestu. Hadirin kami hormati. Samantune kula kathah matur dhuwur panjenengan. Monggo kita introspeksi. Monggo kita ngoreksi diri kita masing-masing, termasuk kula Syafiq ingkang bodho niki. Termasuk memperingati awak kula piyambak, monggo kita introspeksi diri. Supaya nanti semua masalah keluarga sak mantune atine resik. Dadi sakinah mawaddah warahmah. Ndek yang saleh-saleh tah keturunan mutakin. Keturunan sing saged dados tulang punggung mateng perjuangan mendatang. Nyuwun sewu ibu-ibu nggih. Kejiwaan anak saya mboten niku terhadap panjenengan. Lan doa seorang ibu mandi terhadap anaknya. Mari khususnya kaum ibu dalam matur dumateng Allah, matur dumateng Kanjeng Nabi, matur dumateng Mbah Romo Yai. Panjenengan gerakaken, panjenengan getaraken, panjenengan hilangaken sedanten fokus, getaraken jiwa, getaraken hati panjenengan suwan dumateng Allah. Suwan dumateng Kanjeng Nabi, suwan dumateng Mbah Yai.